Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos. Buat teman-teman, jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama. Ini resmi ya, mengenai pencairan PKH dan PPNT untuk tahap yang kedua ya. Untuk saat ini ya, untuk PKH tahap 2 ya, ini juga masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi ini ada kabar baik. Setelah kemarin itu sudah melakukan pencairan untuk Bank BSI ya, kini giliran Bank BNI yang mulai menyalurkan bantuannya ya. Jadi ini ada kabar baik buat para KPM yang menggunakan KKS Bank BNI ya. Proses ini dilakukan secara bertahap dan tidak serentak di seluruh wilayah Indonesia. Ini baru di beberapa daerah saja, nanti disusul sama daerah yang lain ya. Jadi bisa dibilang ini masih belum rata untuk pencairan PKH maupun PPNT-nya. Terus mengenai wilayah penyaluran, ini juga penting untuk saya sampaikan ya. Sejumlah wilayah di Indonesia telah melaporkan penerimaan dana ya, meliputi daerah di Bali, ini daerah yang pertama, terus berikutnya dari Banten, terus Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, hingga Jawa Timur. Ini untuk penyaluran dari KKS Bank BNI sama Bank BSI. Jadi silakan buat KPM yang berasal dari daerah-daerah yang tadi saya sebutkan ya, dari daerah Bali, Banten, Yogyakarta, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, sama Jawa Timur, silakan dicek apakah sudah ada saldo yang masuk atau belum. Tapi untuk bank penyalur yang lain, contohnya seperti Bank BRI sama Bank Mandiri, ini harap ditunggu ya. Karena memang untuk saat ini masih belum merata pencairannya, dan di setiap daerah itu berbeda-beda. Jangan samakan antara daerah satu dengan daerah yang lain, karena itu sudah berbeda kepengurusan ya. Itu untuk bansos, PKH, dan PPNT-nya. Dan ini juga ada saran, KPM yang memegang kartu KKS Bank BNI diimbau untuk segera melakukan pengecekan saldo secara berkala. Jadi kalau sudah SI di aplikasi SIKNJ, itu ngeceknya 3 hari sekali maupun seminggu sekali juga boleh. Itu kalau tidak punya M-Banking. Tetapi kalau punya mobile banking, itu bisa ngeceknya sehari sekali juga tidak jadi masalah ya. Baik melalui mobile banking ya, maupun mesin ATM. Ini hanya sekedar saran ya. Tetapi kalau sudah cair ya, silakan melakukan penarikan ya, sampai 100%, dan jangan ditinggalin walaupun mungkin cuma 100.000 atau 50.000, karena kalau ada dana yang mengendap, itu akan ditarik lagi masuk ke kas negara. Ini khusus bagi KPM yang menggunakan KKS Bank BSI sama Bank BNI untuk saat ini ya. Karena untuk bank penyalur yang lain untuk saat ini memang masih belum rata pencairannya ya. Terutama dari Bank BRI sama Bank Mandiri. Ini masih susul-susulan ya. Yang pertama BSI, terus BNI, habis itu disusul sama bank penyalur yang lain. Terus berikutnya ini mengenai bansos PIP juga penting untuk saya sampaikan ya. Ini untuk saat ini statusnya masih dalam tahap penyaluran ya. Jadi yang sudah cair itu dari jenjang TK ya, ini sudah cair, terus jenjang SD, SMP, hingga SMA sederajat ya, SMA atau SMK lah ya. Ini juga sudah cair ya, walaupun di setiap daerah itu berbeda-beda. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai kepesertaannya ya, apakah masih terdaftar atau tidak. Kalau sudah tidak terdaftar, ada kemungkinan sudah tidak cair lagi. Tetapi kalau cuma datanya tidak aktif ya, itu masih ada harapan bisa cair setelah melakukan pembaruan data ya. Jadi siapa tahu nanti setelah melakukan pembaruan data, itu masih bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos PIP. Terus berikutnya, ini mengenai atensi YAPI ya, bansos YAPI. Untuk saat ini juga sama, sedang disalurkan secara bertahap ya. Jadi di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Mungkin ada yang sudah cair dan ada juga yang masih belum cair. Karena ini juga tergantung kesiapan data dari pemerintah. Dan saya juga berharap semoga di minggu yang akan datang atau di akhir bulan nanti ada kabar baik mengenai pencairan untuk bansos atensi YAPI-nya ya. Terus berikutnya, ini juga ada informasi penting yang perlu saya sampaikan mengenai bansos beras 20 kg sama minyak goreng 4 liter. Untuk saat ini statusnya juga masih dalam tahap penyaluran. Walaupun seharusnya sudah cair dari bulan Ramadan, tetapi memang karena statusnya terkendala ya, jadi untuk saat ini bansosnya masih dalam tahap penyaluran.
Dan batas akhirnya itu di akhir bulan ini. Jadi masih lama lah ya. Dan saya juga berharap semoga sebelum akhir bulan ini itu ada kabar baik mengenai penyaluran untuk bansos beras sama minyak gorengnya ya. Dan mengenai data yang tidak sinkron ya, itu juga sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Contohnya kalau ada kesalahan penulisan nama, tempat, sama tanggal lahir, itu juga harus diperbaiki dan disinkronkan dengan data yang ada di Dukcapil. Karena banyak juga mungkin yang sekarang datanya tidak padan ya, tidak sinkron ya. Itu sangat berpengaruh terhadap pencairan bansos. Terus bagi KPM yang pindah tempat ya, ada anggota keluarga yang meninggal dunia, terus ada anggota keluarga baru sama status pernikahannya berubah, itu juga harus lapor ke petugas supaya datanya itu dimutakhirkan. Karena kalau tidak dimutakhirkan, ada kemungkinan bansos yang tahap berikutnya itu tidak cair ya, karena ada pembaruan data juga ya mungkin ya. Terus mengenai petugas yang salah input data, itu juga bisa menjadi penyebab utama kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair. Jadi silakan tanyakan juga ke pendamping atau petugas setempat ya, yang ada di kantor desa atau kelurahan setempat, apakah data yang diinput ke pusat itu sudah benar atau belum, atau ada kesalahan ya. Kalau ada kesalahan, entah itu penulisan nama, tempat, atau tanggal lahir, itu harap diperbaiki ya, minta diperbaiki. Karena itu akan sangat berpengaruh ke depannya ya. Nanti bisa-bisa bansosnya tidak cair dikarenakan ada petugas yang salah input data. Terus mengenai pembaruan data penerima itu juga sangat berpengaruh. KPM yang lama diganti dengan KPM yang baru. Itu yang menyebabkan kenapa sampai sekarang bansosnya tidak cair ya, karena ada perubahan data penerima. Terus mengenai status kelayakan yang berubah ya, contohnya tidak memenuhi syarat, kalau dasinya tinggi untuk saat ini juga sudah tidak dapat bansos reguler lagi, baik PKH maupun PPNT ya. Karena yang sekarang bisa mendapatkan bansos reguler, itu hanya KPM yang berada di desil 1 sampai desil 4. Jadi untuk desil 5 itu sudah tidak dapat sembako lagi, walaupun masih tercover sama KIS PPICK. Jadi fokus pemerintah sekarang itu ditujukan bagi KPM yang berada di desil 1 dulu, habis itu dilanjut desil 2, setelah kuotanya terpenuhi, nanti baru dilanjut ke KPM yang berada di desil 3 sama desil 4 ya. Jadi kalau ada yang bilang desil 3 sama 4 sudah tidak dapat bansos lagi, baik tahap 2 maupun tahap yang berikutnya, itu bisa dipastikan berita tersebut tidak benar ya. Karena fokus pemerintah untuk saat ini itu ditujukan bagi KPM yang berada di antara desil 1 sampai desil 4. Terus kalau ada anggota keluarga yang terdaftar sebagai ASN, itu juga kemungkinan besar bansosnya akan dicabut ya. Jadi silakan kalau ada anggota keluarga yang berpotensi sebagai polisi maupun jadi tentara, itu harap kakaknya dipisah ya, karena itu akan sangat berpengaruh banget terhadap pencairan bansos. Terus bagi KPM yang ekonominya meningkat, itu juga disarankan untuk melakukan graduasi mandiri. Atau kalau tidak ya, itu juga akan dilakukan graduasi by system. Jadi tanpa perlu melakukan graduasi mandiri, itu bansosnya akan otomatis berhenti ya oleh sistem dikarenakan terdeteksi ekonominya itu sudah meningkat. Terus bagi KPM yang sudah terexclude, itu juga sudah tidak cair lagi bansosnya ya, baik untuk tahap 2 maupun tahap berikutnya. Tapi masih ada harapan asalkan tidak terindikasi judol maupun bansosnya tidak disalahgunakan ya. Itu masih ada harapan, walaupun saya sendiri itu merasa kalau harapannya itu terlalu kecil ya, masih bisa terdaftar sebagai penerima bansos, tetapi tidak ada salahnya mencoba ya, bagi KPM yang merasa masih layak untuk dibantu, tetapi statusnya sekarang sudah dikeluarkan, itu bisa mengajukan ulang ya, entah itu melakukan dengan cara mandiri maupun melalui kantor desa atau kelurahan setempat ya. Itu kemungkinannya kecil ya, bisa terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Terus mengenai bansos yang sekarang masih terkendala ya, seperti bansos beras sama minyak goreng, itu saat ini memang statusnya masih terkendala, dan di setiap daerah itu pencairannya berbeda-beda. Ada yang sekarang sudah cair, ada juga yang masih belum, dan saya harap semoga minggu depan ya, itu ada kabar baik mengenai pencairan untuk bansos tersebut. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai, apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua. Yang pertama mengenai update PKH, yang kedua PPNT, yang ketiga PIP, yang keempat atensi API, sama yang kelima mengenai bansos beras sama minyak gorengnya ya. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.